Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Litfatul Munawwaroh, NIM A7101801118 dari kelas PTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan, tentang jenis serangan, contoh kerugian, dan langkah pencegahan. Keamanan jaringan atau network security adalah hal sangat penting bagi semua perusahaan yang memanfaatkan jaringan dalam sehari-harinya untuk terhindar dari berbagai ancaman membahayakan yang mungkin akan menyerang. Ancaman tersebut dapat berupa cybersecurity, ancaman hacker, pencurian data, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menjaga informasi pribadi perusahaan, akan tetapi network security dapat melakukan hal yang lebih daripada itu, yaitu dapat membuat organisasi lebih produktif, lebih efisien, dan pada akhirnya menjadi lebih menguntungkan. Terdapat banyak sekali jenis serangan pada keamanan jaringan. Berikut akan saya contohkan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu DOS atau DDoS, yaitu Denial of Services dan Distributed Denial of Services, merupakan sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan jaringan komputer menjadi terganggu. Serangan ini biasanya bertujuan untuk mematikan pelayanan dan dari komputer atau jaringan yang diserang. Jenis serangan yang kedua adalah paket sniffing, merupakan sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi, baik itu media kabel maupun radio. Setelah paket-paket yang lewat itu didapatkan, paket-paket tersebut kemudian disusun ulang sehingga data yang dikirimkan oleh sebuah pihak dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah malware. Malware atau malicious software adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Selanjutnya adalah contoh nyata kasus serangan yang terjadi. Yang pertama yaitu contoh nyata pada kasus DOS atau DDoS, yaitu serangan terhadap situs pemerintah pada web polri.go.id pada tahun 2013 yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik. Kedua, yaitu contoh nyata pada paket sniffing, yaitu penipuan yang dilakukan warga Nigeria dibantu warga Indonesia terhadap PT AP dan PT BE yang dibuktikan dengan adanya alat sniffing sekitar tahun 2017-an. Dan yang ketiga adalah contoh nyata kasus malware, yaitu pada bulan Mei 2017, publik dikejutkan dengan serangan ransomware yang diklaim merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. Serangannya tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan, hingga rumah sakit. Selanjutnya adalah kerugian dari berbagai serangan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu kerugian dari DOS atau DDoS. Dampaknya akan sangat besar bagi perusahaan atau instansi yang menyediakan jasa, terutama pada perbankan. Korban yang terkena serangan ini tidak dapat memberikan pelayanan yang seharusnya. Serangan DDoS ini dapat menghambat bahkan mematikan pelayanan pada sebuah sistem sehingga pengguna yang absah tidak dapat menerima atau mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Bila sebuah perusahaan banking tidak dapat memberikan pelayanan kepada nasabahnya, maka akan sangat fatal akibatnya bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah paket sniffing. Kerugian sniffing ini sangat berbahaya karena dapat menghilangkan privasi. Misalnya data email pribadi seseorang yang bersifat rahasia bisa ditangkap dan diketahui oleh sniffer. Selain itu, dapat mengakibatkan tercurinya informasi yang bersifat penting dan rahasia. Misalkan password dan username adalah informasi rahasia yang bisa ditangkap oleh sniffer dengan mudah saat si korban melakukan login di halaman website melalui internet. Jika username dan password tercuri, maka akan dengan mudah si sniffer menggantinya dengan yang baru, kemudian mencuri semua informasi dalam halaman website yang dilindungi dengan password tersebut. Maka dengan begitu, si korban hanya bisa gigit jari karena passwordnya telah diubah, sehingga dirinya tidak bisa login dan isinya telah diacak-acak dan dicuri. Yang ketiga adalah kerugian dari malware. Yang pertama adalah malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadinya pencurian data atau informasi perusahaan. Yang kedua, membuat down sistem perusahaan. Langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah serangan-serangan yang telah disebutkan sebelumnya? Yang pertama yaitu untuk mencegah serangan DOS atau DDoS, yaitu ping of death. Umumnya tidak terlalu berpengaruh pada sistem saat ini, namun ada baiknya selalu mengupdate patch guna menutupi celah-celah keamanan yang ada pada sistem operasi.
Yang kedua, gunakan firewall yang dapat mengatasi masalah serangan ini. Aturlah kebijaksanaan firewall untuk tidak meneruskan paket data yang tidak diketahui dengan jelas asalnya. Cara lain adalah dengan memperbesar jumlah maksimum koneksi SYN yang dapat berlangsung ke server. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan melek paket data yang datang dari luar jaringan dan mematikan semua servis UDP yang masuk. Walaupun dengan cara ini dapat mematikan beberapa aplikasi yang menggunakan protokol UDP, namun cara ini cukup efektif untuk mengatasi serangan. Dan yang terakhir adalah dapat dilakukan dengan membatasi trafik ICMP agar persentase kecil dari keseluruhan trafik yang terjadi pada jaringan. Berikutnya adalah langkah untuk mencegah paket sniffing. Yang pertama yaitu melakukan enskripsi. Enskripsi sendiri merupakan suatu teknik atau proses atau cara mengamankan informasi dengan membuat informasi itu tidak dapat dibaca. Cara yang kedua adalah port security. Port security adalah pada switch manageable memungkinkan kita untuk memetakan port dengan alamat MAC tertentu. Yang ketiga, ARP Poisoning Detection Tools. Cara yang paling efisien untuk komputer yang banyak. Berbagai tools seperti ARWatch dan PromiScan bisa mendeteksi adanya serangan ARP Chase Poisoning. Dan yang terakhir, menggunakan protokol yang aman. Misalnya, menggunakan protokol-protokol yang sudah dilengkapi dengan enskripsi data untuk mengamankan data atau informasi yang kita miliki. Yang terakhir adalah langkah untuk mencegah adanya malware. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah malware adalah tidak melakukan aktivitas ilegal. Sebagai contoh, tidak melakukan download resource dan aplikasi di situs yang tidak terverifikasi atau ilegal. Selain itu, juga dengan menginstal antivirus yang bisa berfungsi mengatasi malware. Antivirus saja tidak cukup untuk mencegah virus, tetapi juga harus menginstal anti-malware-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.